La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan iman yang selalu kuat. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa sahabatku, dosa keluargaku, dan dosa semua kaum muslimin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, siapa yang tidak kenal Siti Maryam atau Sayyidah Maryam? Beliau salah satu penghulu wanita penghuni surga. Jadi jika akhwat-akhwat sekalian nanti masuk surga, amin ya, pasti nanti ketemu sama pemimpinnya, yaitu Sayyidah Maryam. Lalu bagaimana Ibunda Siti Maryam melahirkan dirinya? Begini ceritanya, begini kisahnya. Sahabatku sekalian, Imran dan Nabi Zakaria menikahi perempuan kakak beradik. Namun saya belum dapat informasi siapa di antara kakak beradik ini yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, Imran menikahi Hannah binti Qafuda yang kelak melahirkan Sayyidah Maryam. Dan Nabi Zakaria menikahi Asya binti Qafuda yang kelak melahirkan Nabi Yahya. Jadi teman sekalian, Siti Maryam ini dalam lingkaran keluarga para nabi dan rasul, pamannya Nabi Zakaria, saudara sepupunya Nabi Yahya, dan anaknya sendiri Nabi Isa alaihissalam. Kembali ke keluarga Imran. Setelah Imran membina rumah tangganya bersama Hannah, sang istri, seperti layaknya suami istri, mereka pun juga menanti jabang bayi sebagai belahan jiwa pelipur lara. Namun jabang bayi yang dinanti-nanti tidak kunjung tiba. Bulan bergulir, tahun berganti, penantian panjang belum juga membuahkan hasil. Kini Imran dan Hannah sang istri makin menua. Hingga pada suatu saat Hannah berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Kemudian dia mencoba menghilangkan penat di bawah pohon yang cukup rindang di sekitar Baitul Maqdis. Tiba-tiba matanya terpancing melihat seekor induk burung yang membawa makanan di paruhnya, di mulutnya. Dia mulai mengamati burung itu menyuapi anaknya yang masih kecil, anak burung. Hannah melihat beberapa bayi burung yang membuka mulut mereka lebar-lebar, minta disuapin oleh induknya. Melihat kasih sayang induk burung tersebut, jiwa keibuannya Hannah ini tersentak seperti kesetrum, menyeruak di dalam dadanya. Jadi lebih kebelat, lebih pengen gitu, pengen banget merasakan hamil, menyusui bayi, mengasuh bayi, menimang-nimang bayi, dan perasaan-perasaan lain yang tentu hanya dapat dirasakan oleh kaum emak-emak. Kalau perasaan bapak-bapak ya tentu bedalah. Dia pun mengangkat tangannya berdoa, Allahumma laka alayya in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ila baitil maqdis. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan, berilah aku anak. Jika engkau beri aku anak laki-laki, akan kusedekahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ini doanya. Tibalah saatnya Allah mengijabah doa istri Imran dan doa Imran juga. Tidak berselang lama Hannah pun hamil. Kegembiraan tidak terhingga menghiasi rumah tangga Imran. Yang dinanti-nanti kini telah tiba. Bayi yang ditunggu-tunggu, kehamilan yang ditunggu-tunggu akhirnya juga hamil. Yang dimunajatkan tiap waktu akhirnya diberikan juga oleh Allah. Kebahagiaan istri Imran sungguh tak terkira. Rasa syukur yang dalam atas anugerah Allah, atas anugerah ini selalu diungkapkan oleh Hannah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada puncak kebahagiaannya sambil dia mengelus-elus jabang bayi yang ada di dalam rahimnya, mengelus-elus perut maksudnya, Hannah mengungkapkan nadarnya. Wah, dia enggak tahan. Saking bahagianya dia dengan bayi ini, ada bayi dalam perut nih, dia bernazar akhirnya. Seperti yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 35. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah,
aku bernazar kepadamu atas bayi yang ada di dalam rahimku menjadi muharrar. Terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Perlu diketahui, nazar adalah kewajiban untuk dirinya. Nazar adalah mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang pada dasarnya itu tidak wajib. Jadi sesuatu yang tidak wajib bagi orang lain ketika dia bernazar itu jadi wajib buat dirinya. Nah, jadi Hannah ini bernazar, jadi dia mewajibkan sesuatu untuk dirinya. Jadi yang di perutnya ini dia nazarkan untuk dia jadikan muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar itu artinya melepaskan anaknya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi ketika anak lahir enggak diasuh sama orang tua, bukan sama dia. Jadi dikasih di Baitul Maqdis, itu saking senangnya dia, saking bahagianya dia. Di zaman itu muharrar adalah sebutan untuk anak yang tinggal dan mengabdi di Baitul Maqdis. Tugas mereka di sana hanya untuk beribadah kepada Allah saja, sembari menyapu, membersihkan masjid, mengepel. Ada tamu, ada orang sembahyang di ya seperti takmir masjid lah begitu kan. Mereka tidak disibukkan dengan urusan duniawi, tidak bantu orang tuanya bekerja di luar, enggak. Mereka di masjid saja, di Baitul Maqdis saja, ibadah saja. Nah, dan syaratnya adalah harus anak laki-laki. Menjadi muharrar itu harus anak laki-laki. Tidak ada satupun anak laki-laki dari keturunan Nabi dan Rasul dan ulama di zaman itu yang di sekitar situ, melainkan mereka itu suruh anaknya untuk menjadi muharrar, ngabdi dulu di Baitul Maqdis. Jadi anak laki-laki lahir nih, dia sudah cukup bisa berakal, jadi dia ngabdi di Baitul Maqdis sampai dia balik. Kalau anak perempuan tidak boleh, karena anak perempuan tenaganya tidak sama dengan lelaki, dan dia namanya juga perempuan, takut ada fitnah begitu kan. Dan mereka juga bisa haid dan nifas. Kita tahu sendiri di zaman itu nggak ada septek. Jadi kalau haid atau nifas tentu darahnya bisa ya begitulah ya, bisa tercecer. Jadi jika anak itu sudah mengabdi di Baitul Maqdis, seorang anak ini mengabdi di Baitul Maqdis, mereka tidak boleh pulang atau keluar berkumpul ke keluarga, bersama keluarga, itu nggak boleh. Jadi kayak pesantren gitu mungkin. Mereka di sana saja, nggak boleh keluar. Ibadah saja di sana, ngabdi saja di sana, itu sudah seperti dibaiat, sudah bersumpah begitu, sehingga sampai usia balik. Jadi kalau mereka dah balik, mereka boleh milih. Kan balik itu kan sudah ihtilam. Ihtilam itu dia sudah mimpi basah. Jadi dia boleh mau kawinnya kawin begitu kan, atau dia mau tetap tinggal di situ, atau dia keluar kawin berkeluarga lain sebagainya, baru boleh. Nah, kembali ke ibundanya Siti Maryam, ke Hannah. Tatkala dia mengucapkan nazarnya, Imran pun kaget.